Hai teman-teman subscriber Haryati Prasetya, 15 tanda Anda seorang INFJ, tipe kepribadian paling langka di dunia. Singkatan dari INFJ adalah introverted atau introversi, intuitive atau intuisi, feeling atau perasaan, dan judging atau penilaian. Tipe kepribadian ini dianggap salah satu dari 16 kepribadian menurut Myers-Briggs yang paling langka, dan hanya berjumlah sekitar 2% dari populasi di dunia. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki karakteristik yang sangat unik yang membantu mereka menonjol dari individu lainnya. Mereka bisa sangat misterius dan emosional cerdas, dan kadang-kadang disebut sebagai konselor atau pembela. Meskipun kita mungkin berpikir kita tahu banyak tentang tipe kepribadian ini, sebenarnya sangat disalahpahami. Jadi, mari kita jelajahi beberapa ciri utamanya tipe kepribadian INFJ, dan cari tahu. INFJ cenderung merasa seperti orang luar, karena fakta bahwa sebagian besar individu lainnya berada di panjang gelombang yang berbeda dari yang sebenarnya. Fungsi dominan mereka adalah intuisi, mereka secara tidak sadar memperhatikan pola pada dasarnya semuanya. Sebagian besar pola ini ada hubungannya dengan manusia. Alam, karena fungsi sekundernya, perasaan yang menarik mereka ke arah orang lain. Intuisi adalah kemampuan individu untuk memahami sesuatu secara tidak sadar, tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa mereka mengetahuinya. Karena intuisi bekerja secara tidak sadar, maka ia dapat digambarkan sebagai semacam kemampuan psikis. Namun, INFJ sering mengalami kesulitan mencoba menjelaskan indera keenam ini kepada orang lain, yang seringkali membuat mereka merasa terisolasi atau murni disalahpahami. Orang dengan tipe kepribadian ini sering menghadapi dengan rasa takut gagal yang terus-menerus. Mereka berusaha untuk mencapai kesempurnaan, dan berusaha untuk melampuinya kemampuan normal seorang individu biasa. Ini berarti INFJ banyak menunda-nunda, karena kebutuhan bawah sadar mereka untuk menemukan yang absolut kesempurnaan dalam hampir segala hal. Meskipun secara realistis, mereka bisa melakukan semuanya hal-hal ini, mereka takuti tanpa harus berusaha sangat keras. Dengan demikian, INFJ mengalami kesulitan menghadapi kritik, karena itu benar-benar menonjol dalam pikiran mereka. Namun, seiring dengan bertambahnya usia mereka, merasa lebih mudah untuk melepaskan diri dari kebutuhan akan kesempurnaan ini. Mereka mungkin membiarkan diri mereka melakukan lebih banyak kesalahan, atau fokus pada kepercayaan diri mereka untuk mencapainya hasil luar biasa yang berkaitan dengan kehidupan mereka sasaran. Kecantikan dan kualitas adalah hal yang disukai INFJ. Berusaha untuk menemukan dalam hampir segala hal. Mereka lebih suka dikelilingi oleh kecanggihan dan keindahan. Mereka terutama tertarik pada kualitas tinggi hal-hal seperti makanan enak, pakaian bagus, dan sesuatu yang dibuat dengan keahlian baik. Dan meskipun fokus mereka pada teknologi canggih, barang-barang tersebut bertentangan dengan sifat spiritualnya. Keindahan adalah kekuatan yang sangat menginspirasi dan menenangkan untuk mereka. Meski begitu, INFJ biasanya minimalis. Mereka lebih suka memiliki beberapa hal yang bagus daripada sekelompok orang yang biasa-biasa saja. Kebanyakan dari kita tidak sering duduk di sebelah orang asing, dan menemukan diri kita memberitahu mereka tentang hal terbesar kita, ketakutan, mimpi, dan rahasia pribadi. Tapi, INFJ adalah orang yang sangat menawan, sehingga bukan hal yang aneh bagi orang asing untuk dengan mudah berbagi informasi tersebut dengan mereka. Orang dengan tipe kepribadian ini, biasanya memiliki aura yang membuat orang lain merasa nyaman dan damai saat mereka ada di sekitar mereka. Hampir semua orang senang berada di perusahaan, dan mereka sangat baik dalam menempatkan orang merasa nyaman. Mereka tidak hanya dapat dipercaya dan individu yang menawan, tapi mereka juga pendengar yang baik yang berbicara dengan cara yang bisa dimengerti istilah dan bertemu orang lain di mana mereka berada. INFJ mampu membaca individu lain dengan sangat baik-baik, dan mereka mampu memahami keadaan emosional dan motivasi dalam hitungan detik. Di sisi lain, mereka sendiri tidak semudah untuk dipahami. Dan itu bisa jadi sulit ketika kamu mencoba memahami seseorang serta mereka memahami Anda. INFJ tidak hanya pandai membaca pikiran orang lain, emosi, dan perasaan orang-orang. Mereka juga menggunakan intuisi mereka untuk menggali lebih dalam di bawah permukaan pikiran individu lain. Mereka merasa penasaran dengan bagaimana orang lain pikiran orang bekerja,
dan mencari tahu apa membuat mereka unik dengan caranya sendiri. Mereka seringkali dapat dengan mudah mengetahui ketika seseorang berbohong kepada mereka, atau bahkan ketika seseorang berbohong untuk diri mereka sendiri. Merupakan hal yang umum bagi INFJ untuk menyerap orang lain emosi dan menafsirkannya sebagai perasaan mereka sendiri. Misalnya, jika ada orang lain di sekitar mereka bersemangat, mereka seringkali merasa bersemangat karena sehat. Jika seseorang stres atau cemas, mereka mungkin merasa stres atau cemas juga. Merasakan emosi orang lain sebagai tambahan bagi mereka sendiri bisa jadi sangat membebani. Namun, hal ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik untuk perasaan tersebut, dan kemampuan untuk menyembuhkan dan menghibur orang lain. INFJ dapat dengan percaya diri memberitahu orang lain bahwa mereka akan baik-baik saja. Kebanyakan INFJ mungkin tampak pendiam atau pemalu di kehadiran orang-orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Mereka sering dianggap misterius atau hanya bersifat pribadi. Tapi sebenarnya, mereka cukup relasional. Itu bisa meluangkan sedikit waktu untuk mereka untuk membuka diri kepada orang lain dan menunjukkan jati diri mereka sebenarnya. INFJ mendambakan koneksi yang autentik dan mencari untuk mempercayai orang lain pada tingkat yang lebih dalam. Dan, karena kemampuan mereka untuk berempati dan melakukan percakapan yang bermakna, mereka membangun ikatan emosional yang kuat dengan orang-orang yang mereka mempercayai. Meskipun INFJ mudah bersosialisasi, mereka adalah individu yang tertutup. Mereka tahu cara berbaur secara efisien dalam lingkungan sosial, pengaturan, tetapi mereka mungkin juga merasa benar-benar didamai dengan lingkaran pertemanan yang agak kecil, yang dapat dipercaya dan pantas mendapatkannya cinta. Seperti kebanyakan introvert, INFJ biasanya merasa kewalahan dan kelelahan dalam lingkungan sosial yang besar, atau orang banyak. Meskipun mereka memiliki kemampuan bawaan untuk berjuang dalam lingkungan sosial ini, mereka juga membutuhkan waktu sendiri untuk bersantai dan isi ulang. Konflik cenderung mengirim tipe kepribadian INFJ ke dalam keadaan stres. Mereka berusaha menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang dekat dengan mereka, dan mereka menginginkan bagi orang-orang tersebut untuk membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan. Ketika konflik muncul, hal itu dapat terjadi secara fisik, mengganggu optimisme mereka yang tampaknya konstan alam. Mereka sering mengalami kesulitan tidur atau berkonsentrasi. Ketika mereka sedang memikirkan tentang konflik yang ada hubungannya dengan mereka, atau seseorang yang mereka sayangi tentang. Hal ini bahkan dapat membuat tubuh mereka stres, hingga titik di mana mereka mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, atau gangguan tubuh lainnya yang tidak diinginkan. Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa orang-orang dengan tipe kepribadian ini berusaha menghindari semua konflik. Namun seiring berjalannya waktu, INFJ belajar untuk pola pikir yang sehat, batas konflik saat berdiri untuk kebutuhan mereka sendiri berbeda pluralisme, dan mereka melakukannya dengan pemahaman yang mutlak tentang yang lain. Kekuatan kemauan adalah aspek yang sangat penting dari hal ini tipe kepribadian. INFJ sering melakukan apapun yang mereka bisa untuk bergerak diri mereka lebih dekat dengan tujuan pribadi mereka. Misalnya, jika mereka sedang menjalin hubungan yang tampaknya tidak akan kemana-mana, atau mereka bekerja di suatu tempat yang tidak mereka sukai, atau tidak mereka sukai melihat masa depan, mereka akan memutuskan hubungan atau berhenti dari pekerjaannya. Selain itu, INFJ juga sangat kritis dari keadaan masa lalu, dan mereka cenderung mengingatnya pengalaman buruk. Untuk menghindari perasaan negatif yang sering terjadi menyertai kilas balik ini, mereka biasanya lebih suka menjalani kehidupan yang berfokus pada masa depan. Seorang INFJ mampu melihat kebaikan pada orang lain. Namun, mereka sering menjadi korban broken teori sayap, karena mereka percaya mereka bisa menyelamatkan yang lain. Mereka seringkali mendapati diri mereka tertarik ke arah orang yang membutuhkan bantuan, karena kemampuan mereka untuk membantu dan menyembuhkan orang lain dengan penuh kasih sayang. Ini bisa bermanfaat bagi kepribadian INFJ jenis. Tetapi jika batasnya dilanggar, hal itu juga bisa terasa sangat menegangkan dan membuat frustrasi.
INFJ seringkali mendapati diri mereka berpikir sangat secara mendalam tentang tujuan, makna, dan apa membuat segala sesuatu dalam hidup mereka sesuai dengan keinginan mereka adalah. Mereka menikmati musik, membaca, dan filsafat, atau hal-hal rohani, karena cinta mereka untuk mempelajari hal-hal baru dan memperluas lebih lanjut pemahaman mereka tentang dunia. Tentu saja, karena kebutuhan mereka untuk memahami wahyu yang begitu dalam, INFJ tidak menjadi korban untuk percakapan sepele atau gosip. Ini adalah karakteristik yang sangat positif, tetapi juga memberikan tantangan dalam menikmatinya hal-hal sederhana, seperti menonton film atau minum kopi bersama rekan kerja. INFJ seringkali mengalami kesulitan untuk bersantai atau melakukan aktivitas sehari-hari yang biasa tanpa terlalu memikirkannya. Karena sifatnya yang introvert, INFJ biasanya menghabiskan waktu mereka sendiri untuk melakukan hal-hal pribadi mereka hobi. Dengan memiliki wawasan yang luas, akan memberikan kita wawasan yang luas kreativitas, dan sering disertai dengan pemahaman bahasa yang hebat. Namun, INFJ cenderung lebih suka menulis daripada berbicara, karena menulis merupakan suatu pelampiasan, memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pemikiran kreatif mereka, atau ide, tanpa banyak hambatan. Percakapan dengan orang lain dapat dengan mudah terhenti pendek atau menjadi negatif ketika berbicara tentang hal-hal yang bersifat opini, sehingga mereka menghindari berbicara banyak, kecuali jika diperlukan. Menulis memberikan rasa relaksasi dan kedamaian, karena itu adalah bidang yang lebih luas untuk melepaskan pikiran terdalam seseorang. INFJ seringkali sangat berbakat dan sukses penulis karena kemampuan mereka untuk menggunakan simbolisme ilahi dan intrik dalam tulisan mereka. Meskipun INFJ sangat cocok dengan orang lain, mereka sering melakukan pekerjaan terbaik mereka saat mereka bekerja sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain. Atau, mereka mungkin bekerja dengan beberapa individu yang mereka percaya dan memiliki proses berpikir yang sama untuk mereka sendiri. Dan sementara INFJ emosional dan sangat sensitif individu, mereka bisa sangat analitis dan ilmiah juga. Mereka sering menikmati karir yang berhubungan dengan sains, penelitian, Karena sifat mereka yang penyayang dan penyembuh, INFJ sering merasa terpaksa untuk melindungi orang lain. Mereka mungkin melawan pengganggu di tempat orang lain, atas nama, atau fokus pada membantu seseorang yang mengalami situasi sulit dalam hidup. Jika mereka memilih karir yang membantu orang lain tidak selalu terlibat, mereka mungkin akan menyumbangkan uang atau mencari waktu untuk menjadi relawan suatu badan amal. Tipe kepribadian INFJ rumit dan unik, dan terkadang benar-benar kontradiktif. Dan seperti semua tipe kepribadian di luar sana, INFJ memiliki kekuatan dan kelemahan. Namun memahami karakteristik mereka dapat membantu orang lain agar bisa bergaul lebih baik dengan mereka. Tentu saja, beberapa dari sifat-sifat ini adalah hal-hal banyak orang dapat mengidentifikasi. Jadi yang terbaik, cara menentukan tipe kepribadian Anda adalah untuk mengikuti tes yang dikembangkan oleh spesialis. Namun, jika Anda dapat memahami sebagian besar dari hal ini tanda-tanda, kemungkinan besar Anda adalah INFJ, tipe kepribadian paling langka di dunia. Beritahu kami pendapat Anda. Berapa banyak dari sifat-sifat ini yang sesuai dengan diri Anda? Apakah Anda seorang INFJ? Jika Anda menikmati video ini, berikan jempolnya dan bagikan dengan teman-teman Anda. Jadi, kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, klik berlangganan tombol, dan ingat untuk mengklik notifikasi bell, jadi Anda mendapat pemberitahuan saat kami memposting video baru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.